Hola, kali ini POV Avas. Tadi saya habis diskusi dengan teman-teman saya mengenai isu terkait penggunaan TNDE di UPT-UPT di Kementerian PU. Kalau mau nyimak, silakan. Nah, dengan tema tersebut, kami mengambil isu aktualnya berjumlah tiga. Yang pertama, belum meratanya pengetahuan terkait TNDE di unit pelaksana teknis Kementerian PU pada tahun 2025. Selanjutnya ada belum maksimalnya update data pada TNDE di unit pelaksana teknis Kementerian PU pada tahun 2025. Dan terakhir adalah belum optimalnya pemanfaatan TNDE di unit pelaksana teknis Kementerian PU pada tahun 2025. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk isu yang pertama nih, isu aktual yang pertama, belum meratanya pengetahuan terkait TNDE di unit pelaksana teknis Kementerian PU pada tahun 2025. Untuk data dan fakta yang terjadi saat ini, di mana masih terdapat beberapa unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian PU yang sama sekali belum mengetahui tentang aplikasi ini atau aplikasi TNDE ini. Nah, kondisi ini terjadi karena kok sosialisasi dan pelatihan yang belum menjangkau seluruh unit kerja secara merata. Lalu dampaknya jika isu ini tidak segera eh, tidak segera di dampaknya adalah sebagian dampaknya pegawai di daerah masih menggunakan sistem manual berbasis kertas dan tidak memahami cara mengakses maupun mengoperasikan TNDE. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi tata naskah dinas masih menghadapi ketimpangan antara unit pusat dan daerah. Lalu kaitannya dengan konsep manajemen dan smart ASN, belum meratanya pengetahuan tentang TNDE mencerminkan kelemahan manajemen dalam pemerataan transformasi digital di unit kerja. Nah, jika diperspektifkan dari Smart ASN, kondisi ini menunjukkan bahwa ASN belum sepenuhnya kompeten dan adaptif dalam memanfaatkan teknologi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada isu aktual yang kedua. Nah, untuk isu aktual yang kedua ini ada belum maksimalnya update data TNDE di unit pelaksana teknis Kementerian PU tahun 2025. Di sini yang pertama ada data dan fakta. TNDE merupakan sistem persuratan dengan berbasis elektronik. Biasa digunakan untuk pengelolaan surat masuk, surat keluar, dan juga disposisi surat. TNDE di Kementerian PU terintegrasi langsung dengan EHRM. Ini memungkinkan data-data pengguna tepat sasaran dan sesuai dengan disposisi surat masing-masing. Namun, dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan seperti belum terupdate data terbaru yang seharusnya sama dengan data di EHRM. Akibatnya terjadi hambatan dalam pengiriman atau disposisi surat. Lalu selanjutnya ada dampak. Di sini dampak yang terjadi apabila belum terupdate-nya data, antara lain adanya hambatan dalam disposisi surat, penumpukan surat yang belum terdisposisikan, hingga mengganggu integritas data. Lalu di sini ada kaitan dengan konsep manajemen dan smart ASN. Masih lemahnya penerapan manajemen ASN dalam pengelolaan kompetensi dan kedisiplinan pegawai serta menghambat terwujudnya smart ASN yang dituntut adaptif, profesional, dan memiliki literasi digital tinggi untuk mendukung birokrasi modern berbasis teknologi. Untuk isu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk isu aktual ketiga, yakni mengenai belum optimalnya pemanfaatan TNDE di unit pelaksana teknis Kementerian PU pada tahun 2025. Di mana data dan fakta yang ditemukan, yakni TNDE sebenarnya ditujukan untuk mempermudah distribusi dan pengiriman surat. Namun dengan hilangnya batas ruang dan batas waktu melalui ruang digital yang rawan gangguan, kendala seperti keterlambatan sampai saat batas tenggat pengerjaan tugas dan kegagalan pengiriman bisa menyebabkan tidak siapnya ASN terkait rendahnya kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Kemudian untuk dampaknya yakni terjadinya penurunan kualitas pekerjaan karena dengan pengiriman surat kadang mengalami gangguan dan bisa membuat petugas merasa tergesa-gesa. Kemudian pelayanan publik juga akan melambat karena hambatan pembuatan keputusan dengan eksposisi yang terlambat kirim atau baca. Kemudian kaitannya dengan konsep manajemen dan smart ASN, pemanfaatan teknologi informasi harusnya dibarengi dengan upaya peningkatan kemampuan ASN sehingga perencanaan dan manajemen risiko
dapat diantisipasi dan disiapkan. Nah, tadi udah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai isu-isunya dan keterkaitan mengenai manajemen dan smart ASN. Jadi dari isu-isu tadi bakal kita jabarkan, pilih isu mana yang menurut kita bisa ditapis dan penting untuk ditapis atau dipilih, dan juga akan dipilih alternatif penyelesaiannya. Mungkin itu saja dari kami. Dah.